benar di Anesya. Dari bangsal bedah, bangsal dalam, bangsal kebidanan, bangsal anak. Sedangkan yang ruang persalinan, karena itu ruang tindakan untuk melahirkan tidak terhitung. Ruang operasi tidak dihitung karena hanya untuk operasi saja. Tempat tidur yang ada di recovery room juga tidak dihitung, ruang tunggu juga tidak dihitung. Seperti itu. Oke, ada jawaban yang lain dari kelas 20 A3? Ada nggih. Oke, ya jawabannya sudah betul nomor 1. Lanjut di Elviana. Iya, Bu. Yang nomor 2 itu mencari lama dirawat. Yang diketahui tanggal masuk pasien 3 Juni 2019 pukul 12. Kemudian tanggal keluar pasiennya 30 Juni 2019 pukul 3. Kemudian maka lama dirawat itu rumusnya tanggal keluar pasien dikurangi tanggal masuk pasien. 30 dikurangi 3 jadi 27 hari. Ya. Oke. Sudah sama semua? Ini jawabannya di Elviana sudah Bu. Oke. Oke. Berarti untuk LD di bulan yang sama sudah bisa. Lanjut yang nomor 3, Dek. Yang nomor 3 diketahui tanggal masuk pasiennya itu 18 Februari 2019 pukul 12. Kemudian tanggal keluar pasiennya itu 15 Maret 2019 pukul 3. Kemudian mencari lama dirawat itu rumusnya ada berapa hari dalam bulan Februari, kemudian dikurangi tanggal masuk pasien, dijumlahkan dengan tanggal keluarnya pasien. Jadi 28 kurangi 18 plus 15, jawabannya 25 hari. Oke. 28 itu dapat dari mana, Dek? Rumusnya apa? Itu jumlah hari di bulan Februari, Bu. Bukan bulan Februari, jumlah hari di bulan masuk. Oh iya. Nanti kalau jumlah hari di bulan Februari semua bulan yang September kamu tulis Februari nanti. Ya. Jumlah hari pada bulan pasien masuk ya, dikurangi tanggal masuk ditambahkan dengan tanggal keluar. Oke. Hasilnya dapat 25. Yang lain jawabannya sama semua? Sama, Bu. Belajar kelompok ya. Ya. Belajar kelompok. Oke, bisa dilanjutkan deh. Yang nomor 4 itu soalnya saya nggak hafal, Ibu. Jawabannya pasien dipindahkan, status pasiennya itu pasien dipindahkan dari bangsal A ke bangsal B. Maaf Bu, mikrofonnya mati. Iya, mohon maaf karena ada yang ini ya, ada yang baru berbicara dosen-dosennya. Oke, silakan ada yang mau membacakan soalnya dulu untuk soal nomor 4. Izin membaca ya, Bu. Ya, oke. Nomor 4, pasien Ayu pindah dari VIP ke bangsal A pada tanggal 18 Februari 2019 jam 8 WIB. Kemudian pada hari yang sama jam 7 WIB, pasien tersebut pindah ke bangsal B. Jika bangsal A melakukan sensus jam 23.59 WIB, maka status pasien Ayu tercatat sebagai pasien. Ya, dia pertama pindah dari mana ke mana? VIP ke bangsal A, Bu. Habis dari A ke mana? A ke B. Oke, ini yang melakukan sensus bangsal apa? Pertanyaannya? Bangsal A, Bu. Bangsal A. Nah, karena dia itu bangsal di tengah-tengah, sebelum pasien ini dipindahkan, dia pasien apa dulu di bangsal tersebut? Sebelumnya itu dari VIP ke bangsal A itu pindahan, Bu.
Ya, Tapi terus? lalu mengeluarkan ke B itu jadi dipindahkan. Oke, berarti jawabannya berapa, Dek Anissa? Jawabannya dipindahkan, Bu. Jawabannya 2. Kan dia bangsal tengah-tengah dan di situ ada tulisannya di hari yang sama. Ya. Jadi kalau jawabannya di Alfiana cuma 1 dipindahkan saja, padahal dia di hari yang sama awalnya pindahan dulu loh dari VIP, ya enggak? Iya, Bu. Oh, nanti kehilangan pasien kamu. Tahu-tahu dipindahkan tapi nggak tahu masuknya kapan gitu ya. Ya kan? Kan nanti kamu nggak bisa ngitung lama dirawatnya kalau kayak gitu. Berarti jawabannya apa? Jawabannya 2 karena dia bangsal di tengah-tengah. Bangsal ini pasien Ayu berarti adalah pasien pindahan dari bangsal VIP dan pasien dipindahkan ke bangsal B. Jawabannya 2. Pindahan dan dipindahkan. Paham ya? Oke, kalau pertanyaannya saya ganti. Kalau misalkan saya tanyanya adalah bangsal VIP, berarti jawabannya apa? Dipindahkan, Bu. Dipindahkan saja. Itu kalau VIP ya. Tapi kalau yang saya tanya bangsal B, Pindahan, Bu. pindahan. Iya. Nah, ini harus konsepnya dimantakan dulu karena kalau sudah soal cerita, ketika dasarnya belum paham, nanti mau bentuk cerita apapun pasti tidak bisa jawab gitu nggih. Jadi dihafalkan dulu yang kemarin saya sampaikan. Kalau pindahan berarti bangsalnya menerima. Jadi kalau bangsal itu menerima namanya pasien itu pindahan. Tapi kalau bangsal yang mengeluarkan itu namanya dipindahkan. Gitu ya. Diingat-ingat itu. Oke. Nomor 5 di Alfiana nanti bisa diperbaiki ya di Alfiana di teks yang aslinya. Oke, Bu. Oke, lanjut. Bentar, Ibu. Ya, saya baca chatnya siapa ya, gitu ya. Oh, mah keluar. Halo, Alfiana? Iya, Bu, bentar. Filenya keluar. Oh, filenya keluar, ya. Oke, jangan lupa presensi di e-learning ya, Dek. Baik, Bu. Oke, sambil nunggu di Alfiana mungkin. Oh, sudah? Sudah, Bu. Oh ya. Oke, nomor 5. Yang nomor 5, jawabannya itu pasien pindahan dari bangsal melati ke bangsal mawar. Ya, kalau ini karena bangsalnya cuma 2 ya. Iya, Bu. Yang ditanya adalah bangsal mawar. Berarti jawabannya adalah pasien pindahan. Oke, nomor 6. Yang nomor 6 itu mencari data tersedia. Dari 37 ditambah 29, ditambah 31, ditambah 24, ditambah 16. Jumlahnya itu 137 tempat tidur dan 13 TT untuk bayi baru lahir. Oke, 137 itu dapatnya dari mana, Dek? Dari penjumlahan tempat tidur di bangsal-bangsal, Ibu. Oke, ada yang bisa membacakan bangsal apa saja yang dihitung? Bangsal anggrek, bangsal mawar, bangsal melati, bangsal bugenvil. Oke. ICU?
Iya Ibu, itu termasuk ICU kok di jawaban saya. Di Anissa ICU-nya nggak dihitung? ICU-nya saya hitung, Bu. Lihat dibaca no. Tadi bacanya sampai bugenvil aja kok. Sampai ICU ya, karena ICU itu untuk rawat inap. Jadi walaupun memang bangsal untuk intensif, tapi dia ada lama dirawatnya. Gitu nggih. Jadi memang bangsal yang dikhususkan untuk pasien-pasien yang memerlukan pelayanan intensif gitu. Oke, lanjut. Gini, kalau presentasi pakai HP itu chatnya masuk gitu ya, nggak apa-apa. Ini kan di record ya, nanti kalau ngulangi recordnya lagi, Alfiana kebaca. Nggak apa-apa ya, Vi. Oke, lanjut. Oke, 137 ICU-nya dihitung ya, karena ICU untuk pasien rawat inap intensif. Oke, nomor 7, Alfiana. Ini Bu, nomor 7 itu mencari hari perawatan sama lama dirawat. Oh, pinter. Ini belum saya jelaskan, udah bisa ngerjakan. Gimana Dek? Coba dijelaskan Alfiana. Itu kan diketahui tanggal Februari masuk pasien. Ya. Kemudian dibuat sensusnya. Seperti Februari, jumlahnya 29. Di situ soalnya ada tanggal 29. Terus itu pasien A. Pasien A itu kan masuknya tanggal 2 Februari. Kemudian keluarnya tanggal 10. Maka lama dirawatnya itu 8 hari. Kemudian pasien B itu masuk tanggal 7 Februari, keluarnya tanggal 18 Februari, maka lama dirawatnya adalah 11 hari. Pasien C itu masuknya tanggal 14 Februari, keluarnya itu tanggal 25 Februari. Jadi lama dirawatnya 11 hari. Kemudian pasien D itu masuknya tanggal 18 Februari dan keluarnya juga tanggal 18 Februari. Tapi lama dirawatnya tetap dihitung 1 hari. Ya, itu ketentuan. Terus? Kemudian pasien E itu masuknya tanggal 30 Januari, keluarnya itu 12 Februari. Tapi karena di soal itu sensusnya dihitungnya di bulan Februari, maka bulan Januari nggak kehitung. Jadi lama dirawatnya 11 hari. Ya. Kemudian pasien F itu masuknya tanggal 29 Februari dan keluarnya Maret, tapi tanggalnya lupa, Bu. Maret tanggalnya lupa, tanggal 7. Ya, tanggal 7. Jadi lama dirawatnya itu nggak kehitung, ikutnya sensus di bulan Maret. Ya, Bu. Oke. Betul. Pasien G? Pasien G masuknya tanggal 27 Februari, keluarnya itu tanggal 12 Maret. Maret. Iya. Lama dirawatnya seharusnya itu masuknya di sensus Maret, Ibu. Iya. Jadi kalau lama dirawat, kalian perhatikan. Kalau lama dirawat itu akan dihitung ketika pasien itu keluar. Seperti pasien F dan G, lama dirawatnya karena yang ditanya adalah Februari, maka pasien F dan G lama dirawatnya tidak dihitung. Dia akan terekap di bulan Maret, gitu ya, karena dia keluar di bulan Maret. Tapi kalau HP itu karena menunjukkan pasien yang dirawat di bangsal, jadi yang akan kita hitung adalah sesuai pertanyaan. Kalau Februari berarti yang hanya ada di Februari saja. Jadi yang warna kuning-kuning ini kebetulan Alvena pakai kuning, itu dihitung ada pasiennya. Tapi ketika ada tanda silang, kalau keluar maka di situ tidak terhitung. Gitu ya. Contoh tanggal 10. Ada X1, ada pasien B, ada pasien E.
maka di bawah ditulis 2 karena pasien A-nya sudah tanda X karena dia sudah keluar di tanggal itu, maka HP-nya tidak terhitung. Seperti itu. Atau mau pakai cara yang cepat gitu nggih. Coba saya perlihatkan. D. Alfiana bisa dikeluarkan sebentar? Oke, Bu. Cara yang cepat itu hampir sama ngitung LD, cuma ngitungnya adalah per pasien, gitu nggih. Kalau kalian tidak mau pakai gambar tadi, nah caranya seperti itu. Silakan dilihat di layar, gitu nggih. Masih loading. Oke, perhatikan di situ. Itu kalau kalian mau pakai cara cepat, hampir sama. Jadi ngitungnya per pasien. Jadi misalkan lama dirawat itu pasien A 8 hari, HP-nya juga 8 hari Bu. Iya, karena terhitung pasien A itu ada di tanggal 2, di tanggal 3, di tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya dia sudah keluar, maka di HP kan juga tidak terhitung. Paham ya? Nah, pasien B juga seperti itu. Dia masuk tanggal 7, keluar tanggal 18 gitu ya. Nah, berarti dia itu rawat jumlah pasiennya di tanggal 7 ada 1 pasien B, tanggal 8 ada 1 pasien B. Jadi ini cara ketika ngitungnya per pasien. Kalau seperti Alfiana tadi itu kan ngitungnya per tanggal gitu ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, kalau ini ngitungnya per pasien. Itu. Terus pasien E ini, loh kenapa beda sama lama dirawat Bu? Karena pasien E ini masuk tanggal 30 Januari. Padahal Januari itu kan ada 31, berarti 2 hari sendiri sudah di Januari, tidak dihitung. Jadi yang dihitung hanya yang di bulan Februari saja. Berarti ngitungnya pasien E dari tanggal 1. 1 Februari sampai tanggal 11. Kenapa 12-nya nggak dihitung kalau HP Bu? Karena dia sudah ada tanda X-nya. Maka HP-nya di pasien E ini cuma 11, yaitu tanggal 1 sampai 11. Gitu. Pasien F HP-nya 1, kan dia masuknya tanggal 29 Februari, maka akan terhitung HP-nya 1 pasien. Pasien G HP-nya terhitung 3, karena dia ada di tanggal 27, 28, 29. Nah, ini caranya kalau kalian mau menggunakan cara cepat seperti ini. Kalau mau menggunakan seperti Alfiana tadi menggunakan per tanggal boleh saja. Tapi saya sarankan nanti pakainya milimeter block. Jadi nanti tinggal di staples. Karena kalau kalian garisi satu-satu terlalu lama. Yang lain sudah mengerjakan yang lain, kalian hanya baru selesai garis. Gitu ya. Makanya kemarin sudah saya suruh beli milimeter block, selain buat grafik, kalian bisa digunakan untuk menghitung sensus ketika soalnya bentuknya seperti ini. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk soal nomor berapa ini tadi, nomor 6 ya? 6 atau 7? 7 Ibu. 7 ya. Soal nomor 7 ada pertanyaan? Belum ada ya. Oke, kalau belum ada dilanjutkan nomor 8. Dari saya aja Dek Alfiana. Nomor 8 itu soal sensus tapi bentuknya adalah cerita. Gitu ya. Jadi soalnya soal-soal yang berhubungan dengan sensus tapi itu diceritakan gitu ya. Seperti kemarin kalian sensus cuma diganti dengan soal yang berbentuk cerita gitu ya. Makanya bentuknya adalah seperti soal-soal di bahasa Indonesia gitu, studi kasus. Ini sering keluar di UKOM. Jadi
Perhatikan di situ. Di Rumah Sakit Duta Bangsa, Bangsal Afsifah memiliki tempat tidur 200. Pada pukul 23.59 tanggal 28 Oktober, pasien di ruangan itu berjumlah 80. Berarti ini adalah pasien awal. Karena kita mau ngerekap tanggal 29-nya. Berarti ketika itu diketahui tanggal 28 yang sisa itu adalah jadi pasien awal. Pasien awalnya 80. Pada 29 Oktober ada pasien 5 masuk. Tapi setelah itu keluar lagi dan pulang. Gitu ya. Jadi kalau mau ngitung 80 tambah 5 dikurangi 5 kan caranya seperti itu. Berarti kan tetap 80. Nah, setelah itu dibaca lagi, ada pasien yang masuk lagi gitu ya, sampai pukul 16 jam 24.00 ada 8 pasien masuk. Berarti 80 ditambah 8. 88. 88 di situ 2 pasien pindah ke ruangan lain. Berarti 88 dikurangi 2. Berarti kan 86 gitu ya. 86 di bawah ada yang keluar. Keluar hidupnya 10, keluar matinya 3. Gitu ya. Berarti 86 dikurangi 13 pasien yang keluar hidup dan mati. Berarti berapa? 73. 73. Nggih, karena yang ditanyakan di sini adalah pasien yang masih tinggal di ruangan tersebut, maka jawabannya adalah 73. Gitu. Nggih. Nah, kalau yang ditanyakan HP, hati-hati Dik. Nanti soal seperti ini ada yang ditanyakan pasien yang masih dirawat, berarti sisa yang ada di bangsal. Tapi kalau yang ditanyakan HP, berarti jawabannya bukan 73. Jawabannya 78. Loh kok bisa Bu? Karena tadi ada 5 pasien masuk, setelah itu 5 pasien tersebut keluar. Berarti 5 pasien itu termasuk pasien yang masuk dan keluar di hari yang sama. Nah, kemarin di teori sudah saya jelaskan, ketika ada pasien yang masuk dan keluar di hari yang sama, maka lama dirawatnya akan terhitung 1 hari. Karena di sini yang masuk dan keluar di hari yang sama adalah 5 pasien, maka HP-nya adalah 78. Jadi kalau yang ditanya HP, jawabannya 78. Tapi kalau yang ditanyakan adalah sisa pasien yang masih dirawat di bangsal, berarti jawabannya adalah 73. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada. Belum ada. Oke, belum ada. Kalau belum ada kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu indikator rawat inap. Saya jelaskan dulu. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Di pertemuan 6 kita akan membahas indikator rawat inap yang nantinya ini juga akan langsung kita lihat rekapitulasi kalian. Coba sekarang rekapitulasi yang kemarin kalian cek dulu. Gitu ya. Oke. Saya mau cek dulu nih. Di paling bawah, silahkan kalian tulis. Pojok bawah kiri, kalian tulis. Diketahui.
Direkapitulasi punya kalian sendiri-sendiri. Di pojok bawah rekapitulasi kalian yang kemarin sudah di print, sudah kalian tulisi, itu silakan ditulis diketahui. Oke, sekarang kita tulis pelan-pelan. Oke. Dari data yang kalian hitung kemarin, dari rekapitulasi, D-nya berapa, D? D sama dengan. D itu apa kemarin? Masih ingat enggak? Ada yang masih ingat D itu simbol apa? D, pasien keluar apa, D Rizky? Discharge. Ya, pasien keluar apa, Dek? H plus M, hidup dan mati. Jangan lupa ya, kalau mau menyebutkan discharge, itu berarti pasien keluar hidup dan mati. Oke, sekarang ditulis D sama dengan. Nah, dari rekapitulasi kalian itu D-nya berapa yang kalian jumlahkan? Di kolom nomor berapa ya berarti? Di kolom 15, Bu. nomor 15 ya. Berapa jumlahnya, Dek? Paling bawah? 25. 25. Oke. 25 apa, Dek? Pasien. Pasien. Ya, ditulis. D sama dengan 25 pasien. Oke, kalau sudah lanjut di bawahnya itu. Sekarang A. A sama dengan, A-nya berapa? Masih ingat nggak simbol A itu apa? Tempat tidur tersedia, Bu. DY ini betul, tempat tidur tersedia. Nah, dari sensus kemarin A-nya berapa? 10, Bu. Ya, 10. 10 apa, Dek? Clarissa? Tempat tidur tersedia. Ya, berarti satuannya TT ya. 10 TT, 10 tempat tidur. Oke, kalau A-nya sudah, berarti kan harus sudah bisa ngerekap sudah bisa jumlahkan, sekarang harus sudah bisa menentukan. Ini tuh nilai apa gitu ya. Sekarang bawahnya HP, HP sama dengan. Berapa jumlah HP-nya? 138, Bu. 138 apa, Dek Unggin? Pasien, Ibu. Pasien, ya. HP sama dengan 138 pasien. Dapat dari kolom 21. Jadi jumlah di kolom kalian nomor 21. Coba dicek. Jadi yang jumlahnya mungkin belum 138, bisa diulangi ngitung lagi kesalahannya ada di mana. Tuh. Oke, lanjut. Bawahnya tulis T. T sama dengan T kemarin menunjukkan apa? T kecil menunjukkan apa, Dek? Hari bukan, Bu. Ya, jumlah hari atau periode waktu. Berapa jawabannya, Dek Clarissa? 31, Bu. 31 dapat dari mana, Dek? Hari di bulan Januari, Bu. Ya, nggih. Hari di bulan Januari. Berarti ditulis T sama dengan 31 hari. Jumlah hari rekapan sensus kalian kan kemarin bulan Januari. Berarti T-nya adalah jumlah hari di bulan Januari. Oke, satu lagi. LD. LD sama dengan berapa? 110 hari. 110, Bu. 110 hari ya. Itu dicek di kolom 20. Berarti di kolom 20 kalau jumlah kalian adalah 110 rekapitulasinya berarti betul. Kalau belum 110 berarti
ada yang salah silakan dicek atau dihitung ulang. Dari mana kesalahannya. Karena setiap mahasiswa ketika ngerekap sendiri-sendiri pasti jawabannya akan berbeda-beda. Gitu. 110 hari. Oke, yang terakhir. Yang terakhir O. O itu menunjukkan apa, Dek? Masih ingat di pertemuan statistik dasar? O itu menunjukkan Tempat apa? tidur terpakai. Iya, tempat tidur terpakai. Rumusnya apa kalau mau mencari tempat tidur terpakai? HP per T. Ya, silakan dihitung. O sama dengan HP per T. Nah, dihitung tadi. HP-nya sudah diketahui 138. T-nya adalah 31. Tadi dihitung. Berapa tempat tidur terpakainya? 4,45. 4,45 tempat tidur. Jangan dibulatkan dulu nggih. Jadi tetapkan saja belakang koma 2 angka. Karena kalau dibulatkan, nanti ketika dimasukkan ke perhitungan bor, loss, toy, dan sebagainya, sudah dibulatkan di awal, nanti hasilnya akan lebih besar. Jadi nanti dibulatkannya di akhir saja kalau sudah dimasukkan ke perhitungan indikator rawat inap. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Sudah ditulis semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. dan sekarang lanjut ke indikator rawat inap, berarti nanti harus ada hitungannya gitu ya. Hari ini harus sudah bisa ngitung. Ngerekap datanya sudah bisa, menentukan itu data apa saja sudah bisa, walaupun masih belajar enggak apa-apa. Ini berarti kita langsung ngitung di indikator rawat inapnya. Oke. Produktivitas rawat inap itu ada 6. Jadi ada bor, ada loss, ada toy, ada PTO. Untuk NDR GDR itu adalah masuk ke statistik kematian. Jadi itu menunjukkan angka kematian yang ada di rumah sakit. Lebih dari 48 jam perawatan atau angka kematian seluruhnya tanpa ada dibatasi. Itu nanti dipelajari setelah UTS. Kita fokus ke bor, loss, toy, PTO. Oke. Ini bor, perhatikan di situ. Bor itu adalah kepanjangan dari bed occupancy rate. Ada yang menyatakan bed occupancy ratio. Tergantung teori yang digunakan. Kalau rate itu teorinya Sudra. Kalau rasio itu teorinya dari Debkes. Nanti silakan kalian perhatikan. Setiap teori nanti kepanjangan belakangnya berbeda. Tapi pengertiannya sama Bu, sama. Pengertiannya itu berhubungan dengan prosentase pemakaian tempat tidur. Jadi ini adalah menunjukkan prosentase pemakaian tempat tidur pada periode perhitungan. Jadi kalau ngitungnya Januari, ya berarti bor bulan Januari. Kalau ngitungnya 1 tahun, bor tahun 2020 ya berarti menunjukkan perhitungan 1 tahun. Seperti itu. Hitung ya. Terus ada 2 rumus di sini, ada menurut Baber Johnson, ada menurut Debkes. Ada menurut Baber Johnson, ada menurut Debkes. Nah, perhatikan di situ rumusnya. Nah, kalau sudah rumus harus sudah tahu. Bor rumusnya adalah O per A kali 100%. Berarti tempat tidur terpakai dibagi dengan tempat tidur tersedia dikali 100%. Karena bor tadi kan menunjukkan prosentase, berarti rumusnya harus selalu dikali 100%. Gitu ya. Kalau menurut Debkes di situ HP per T kali A kali 100%. Jadi sudah beda rumus. Nanti kalau dihitung beda Bu, beda hasilnya.
Walaupun terkadang ada perbedaannya cuma di belakang koma, tapi pasti ada bedanya gitu nggih. Standarnya juga berbeda. Kalau menurut Bobert Johnson 75 sampai 85%, kalau Debkes itu 60 sampai 85% sudah dikatakan ideal. Seperti itu. Terus ada satu rumus lagi yaitu bor dengan perubahan TT. Nah, bor. Jadi di rumah sakit nanti ketika ada 1 bulan, oh banyak pasiennya sehingga menambah TT lagi. Nah, berarti nanti akan menggunakan rumus bor dengan perubahan TT. Nah, bor dengan perubahan TT itu rumusnya adalah hari perawatan dibagi A1, berarti tempat tidur pertama, dikali dengan periode waktu yang pertama ditambahkan dengan A2 kali T2 ditambah dengan A3 kali T3, tergantung perubahannya berapa kali. Kalau di rumah sakit tersebut 1 tahun hanya berubah 1 kali saja, berarti cuma ada A1, A2, T1, T2. Tapi kalau perubahannya sampai 2 kali gitu nggih, berarti kan nanti ada A1, A2, A3, T1, T2, T3. Kalau berubah 5 kali ya berarti nanti akan nambah lagi. Seperti itu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau belum saya lanjutkan. Oke, perhatikan di situ itu contoh menghitung bor dengan adanya perubahan TT. Di Rumah Sakit Duta Bangsa, di situ Bangsal Arofah ada 140 tempat tidur pada bulan Oktober. Berarti langsung kalau nggak hafal jumlah hari di bulan Oktober, segera lihat tanggalan, jumlah harinya berapa. Nah, pada tanggal 12 Oktober ada penambahan TT. Tambahannya adalah 10. Di mana pada bulan Oktober tercatat HP-nya adalah 3.200. Berapa bor periode Oktober? Pertanyaan seperti itu. Karena di situ ada perubahan, berarti kita pakai rumus perubahan. Kita tentukan dulu, diketahui HP-nya adalah 3.200 pasien. A1-nya 140. Jadi tempat tidur pertama sebelum ditambahkan 10 TT gitu ya. 140 TT. A2-nya 140 ditambah dengan 10. 10 tadi ada penambahan di tanggal 12 bulan Oktober. Jadi 150 TT A2-nya. T1-nya 11. Kok bisa, Bu? Karena kita fokus ngitung di bulan Oktober, karena tanggal 12 sudah ditambah 10, berarti T1-nya terhitung dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Gitu. Tanggal 12-nya berarti sudah menggunakan TT baru, TT tambahan, berarti totalnya 150. Maka terhitungnya dari tanggal 12 sampai 31 itu adalah perhitungan T2. Atau bisa menggunakan jumlah hari bulan Oktober dikurangi T1-nya, dikurangi 11, jadi 20 hari. Nanti kalau sudah bisa menentukan A1, A2, T1, T2, dimasukkan ke rumus. HP dibagi A1 kali T1 ditambah A2 kali T2 dikali 100%. Nanti dapatnya adalah 70,48%. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum. Oke, belum, saya lanjutkan ke loss. Nah, kalau loss itu mungkin banyak mahasiswa yang menanyakan sebenarnya sama atau beda toh loss, AV loss atau A loss, sama gitu nggih. Itu tergantung teori yang digunakan. Kalau menggunakan Debkes itu biasanya AV loss atau A loss. Tapi kalau menggunakan Sudra itu loss saja, tapi sama, menunjukkan rata-rata lama dirawatnya pasien di rumah sakit. Karena di situ ada kalimat average. Average itu adalah rata-rata. Length of stay itu berarti rata-rata lama dirawatnya pasien. Gitu nggih.
Ini beda dengan LD, Bu. Beda. Kalau LD itu kan kita baru ngitung per pasien. Nanti kita jumlahkan jadi 1 bulan. Nah, jumlah 1 bulan itu nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung AV-loss. Yang nanti kita gunakan untuk menghitung A-loss atau kita gunakan untuk menghitung loss gitu ya. Nah, perhatikan di situ ada 2 rumus ya, menurut Baber Johnson maupun menurut Debkes. Rumusnya Baber Johnson O kali T per D. Kalau loss LD per D saja. Gitu. Standarnya juga berbeda. Kalau Baber Johnson 3 sampai 12 hari itu sudah dikatakan ideal. Tapi kalau Debkes itu 6 sampai 9. Jadi lama dirawatnya lebih panjang kalau di menurut Debkes gitu. Gitu ya, itu kalau pengertian ALOS atau AV-loss atau loss sama. Tuh. Indikator yang ketiga itu TOI. TOI itu menunjukkan turnover interval. Nah, di situ ada kalimat interval. Interval itu jarak. Apa yang mau kita nilai gitu ya? Yang mau kita nilai itu sebenarnya adalah jarak tempat tidur kosong sampai terisi. Gitu. Jadi kita mau ngitung berapa sih tempat tidurnya ini kosong sampai terisi lagi itu jaraknya berapa hari gitu. Nah, standarnya 1 sampai 3 hari saja. Jadi kalau menurut Baber Johnson maupun menurut Debkes di setiap rumah sakit, standar tempat tidur kosong itu bolehnya sebenarnya hanya 1 sampai 3 hari. Tapi kalau lebih dari 3 hari berarti diindikasikan rumah sakitnya kosong, nggak ada pasien rawat inapnya. Gitu. Jadi standarnya 1 sampai 3 hari harusnya sudah digunakan oleh pasien berikutnya. Kalau lebih dari 3 hari kok kosong, berarti nanti bagian marketingnya rumah sakit harus segera promosi biar ada pasien yang rawat inap di rumah sakit tersebut. Bukan mendoakan orang sakit, tapi orang yang sakit biar rawat inap di rumah sakit tersebut, gitu nggih. Nah, jadi rumah sakit itu ada standarnya, Bu. Iya, ada standarnya seperti ini. Jadi nanti di setiap diklat atau di bagian manajemennya rumah sakit setiap bulan akan menilai ini bor, loss, TOI, BTO-nya di rumah sakit akan dievaluasi gitu ya. Nah, rumusnya ini A min O kali T per D. Kalau menurut Debkes A kali T min HP per D. Nah, makanya kemarin sudah saya sampaikan kalau sudah masuk ke indikator rawat inap harus sudah tahu maksud A itu apa, O itu apa, T itu apa, D itu apa, harus sudah di luar kepala. Gitu nih, karena kalau tidak tahu nanti masukkan nilainya pasti salah gitu. Seperti itu. Itu untuk TOI. Kalau untuk yang indikator keempat itu adalah BTO. Bed turnover. Nah, bed turnover di sini adalah menunjukkan frekuensi. Frekuensi apa toh Bu? Frekuensi penggunaan satu tempat tidur. Jadi satu tempat tidur itu dihitung dalam 1 tahun. Iya, ada periodenya. Tempat tidurnya pasien itu dalam 1 tahun, satu tempat tidur, kalau menurut Baber Johnson standarnya harus digunakan minimal 30 kali secara bergantian, 30 pasien secara bergantian dalam 1 tahun. Itu terhitungan satu tempat tidur. Jadi BTO itu menunjukkan frekuensi. Kalau rumusnya sama menurut Baber Johnson maupun Debkes, D per A. Tapi standarnya yang berbeda. Minimal 30 kali secara bergantian dalam 1 tahun. Kalau Debkes itu 40 sampai 50 kali pasien secara bergantian dalam 1 tahun. Nah, kalau hasilnya enggak sampai situ, Bu, gitu ya. Ya berarti diindikasikan pasien di rumah sakit itu enggak banyak yang rawat inap. Justru kalau dari standar ini, justru di rumah sakit itu melebihi dari standar ini, berarti dikatakan memang di rumah sakit di sana pasiennya sangat banyak. Tapi tidak boleh keluar standar terlalu jauh.
Karena kalau keluar standar terlalu jauh, itu nanti akan menurunkan tingkat pelayanan pasien. Karena perawat melayani banyak sekali pasien, sehingga kualitas dari pelayanan per pasiennya itu akan berkurang. Contohnya pasien COVID kemarin, kalian nggak bisa bandingkan ketika tidak terjadi COVID, pasti pelayanannya akan diberikan kepada yang lebih membutuhkan atau yang dalam keadaan emergensi gitu ya. Kalau yang masih biasa-biasa sesak nafas dikasih oksigen ya ditaruh di ini dulu di kursi roda karena nggak ada tempat tidur gitu ya. Tempat tidurnya digunakan untuk pasien-pasien yang dalam keadaan emergensi dulu. Nah, jadi itu skala prioritas seperti itu. Itu ya. Oke. Kelas 20 A3 pernah dengar INOS? Ada yang sudah benar dengar INOS belum? INOS itu Belum, Bu. nosokomial. Itu terjadinya di standar ini yang TOY. TOY itu adalah 1 sampai 3 hari, ada jaraknya. Tempat tidur kosong itu harus di antara 1 sampai 3 hari itu. Tapi kalau rumah sakit selama masa pandemi kemarin Agustus, saya yakin TOY-nya pasti nggak nyampe 1 hari. Kenapa? Karena 2-3 jam tempat tidur pasien yang baru saja keluar ini sudah diantri oleh pasien yang lain. Nah, kalau dari segi ekonomi bagus Bu, bagus. Karena berarti pasien di rumah sakit sangat banyak pasiennya. Sampai-sampai tempat tidurnya belum ada 1 hari sudah diantri oleh pasien yang lain. Tapi dari segi infeksi ini dapat meningkatkan angka INOS. INOS itu adalah infeksi nosokomial. Infeksi ini yang didapatkan di rumah sakit. Jadi pasien itu datang sudah dalam keadaan sakit, ditambah dapat infeksi dari rumah sakit. Karena apa? Karena bisa tempat tidur yang tadi digunakan oleh pasien sebelumnya itu punya penyakit menular. Yang dimana sterilisasi tempat tidur itu maksimal sesuai standar itu harusnya 1 hari. Jadi dibersihkan, diganti spraynya, kamar mandinya dibersihkan oleh cleaning service, tempatnya dibersihkan, rak-raknya dan sebagainya. Itu untuk mengurangi kejadian INOS. Agar ketika pasien yang sebelumnya punya penyakit menular, itu tidak tertular di pasien yang berikutnya. Nah, harusnya standarnya sterilisasinya itu ya 1 hari. Tapi karena pasien COVID kemarin sebelum 1 hari sudah diantri, pasiennya keburu rawat inap dan sebagainya, maka tingkat INOS-nya akan tinggi. Dia dapat infeksi dari rumah sakit itu tambah banyak. Sudah sakit, tambah infeksi lagi dari penyakit-penyakit yang ada di sekitar rumah sakit. Gitu. Nanti dari rumah sakit juga harus bertanggung jawab gitu ya. Misalkan tempat tidur yang kotor sekali, bisa jadi pasien yang datang itu tidak punya penyakit herpes, tiba-tiba di sana rawat inap belum ada 1 jam 2 jam sudah herpes gitu ya. Kalau herpesnya cuma di bagian tangan 1 garis tidak apa-apa. Terkadang ada pasien yang herpesnya seluruh badan dan sebagainya. Nah itu nanti pengobatannya double. Di mana pengobatan dari sakitnya dia yang pertama, tambah penyakit infeksi yang dia dapatkan di rumah sakit. Gitu. Pasiennya rugi Bu ya, rugi karena dia harus bayar 2 indikasi gitu nih, 2 obat yang diberikan. Gitu. Makanya walaupun banyak pasiennya harus diperhitungkan dan harus antri gitu ya. Makanya sekarang rata-rata mau rawat inap itu harus antri dulu. Kalau memang tidak dalam keadaan emergensi sekali, itu tidak disarankan untuk rawat inap. Gitu. Itu yang bulan-bulan kemarin saat PPKM darurat. Tapi kalau bulan-bulan ini IGD rumah sakit sudah buka gitu ya. Pendaftaran rawat inapnya juga sudah buka, sudah menerima pasien. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan?
Belum, Bu. Belum. Kalau belum, di sampingnya diketahui di rekapitulasi kalian tadi, sekarang kita hitung. Silahkan hitung bornya dulu, dilihat di situ rumusnya. Di sampingnya tadi diketahui, sekarang ditanya. Tulis, ditanya, hitunglah bor, los, toy, dan BTO pada bulan Januari tersebut. Tadi kan sudah ada diketahuinya, sudah ditulis ya di rekapitulasi kalian masing-masing. Sekarang di sampingnya ditanya, hitunglah bor, los, toy, dan BTO bulan Januari tersebut. Kalau sudah ditulis di situ, jawab. Silakan. Sekarang dihitung pertama bor. Ini rumusnya. Silakan hitung bornya. Dituliskan sekalian di situ. Nanti kalau tidak cukup bisa dilanjutkan di belakangnya. Tidak usah nambah kertas, tapi dilanjutkan di belakangnya rekapitulasi. Karena lembar itu nanti akan dikumpulkan. Oke, silakan dihitung. Bor menurut BJ, bor menurut Depkes. Oke, saya tunggu. Tinggal memasukkan angka yang sudah diketahui, yang tadi kalian tulis, tinggal dimasukkan ke rumus. Terus dihitung. Ada yang sudah ketemu bornya berapa? Ada yang sudah ketemu? Empat persen bukan, Bu? 44, berapa di Alfiana? Komanya jangan dihilangkan. 44,51. G, 44,51%. Yang lain? Dapatnya dari mana di Alfiana? Dari HP-nya kan 138, dibagi A-nya 10, T-nya itu 31, jadi 138 dibagi 310, kemudian dikali 100%, hasil akhir 44,51%. Oke, kalau dihitung pakai BJ di Alfiana bisa ditambahkan di bawahnya? Gimana, Bu? Tadi berarti ngitungnya pakai Depkes ya? Ya. Oke, silakan dituliskan sekalian hitungan yang BJ. Ada yang sudah selesai kalau ngitung pakai BJ berapa hasilnya? 44,5. 44,5% ya. G, silakan ditulisnya dua-duanya G. Oh, berarti kalau pakai rumus BJ hasilnya seperti ini, kalau pakai rumus Depkes hasilnya seperti ini. Oke, dituliskan. Sekarang kalau sudah dapat 44,5% atau 44,51% menurut Depkes, jangan lupa satuannya dikasih ya, persen. Di belakangnya ditulis Dek, perhatikan standar. Kalau kalian menghitungnya pakai Depkes tadi seperti itu, standarnya menurut Baber Johnson dan Depkes, kalau hasilnya 44,5%, berarti dia ideal atau tidak ideal? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ideal. Nah, berarti dari hasil perhitungan tadi di belakangnya, kalian buka kurung. Nanti buka kurung, tutup kurung, ditulisi di situ. Tidak ideal.
Jadi setiap habis ngitung langsung ditulisi, langsung lihat standar idealnya. Apakah dia ideal atau tidak? Kalau tidak, ditulisi tidak ideal. Berarti kalau berdasarkan hitungannya di Alfiana pakai Depkes, tadi berarti tidak ideal menurut Depkes. Kalau yang berdasarkan hitungannya tadi siapa Dek Husnul dan yang lain-lain tadi pakai BJ 44,5% berarti juga tidak ideal. Karena masih di bawah standar. Gitu. Gitu nggih, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, yang lain silakan ditulis. Sambil nulis, sambil nanti bisa didengarkan gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang yang toy, yang loss dulu, mohon maaf. Kalau loss berarti dihitung sama seperti tadi. Baik itu menggunakan rumus BJ maupun Depkes, terus nanti di belakang hasil hitungannya jangan lupa dikasih satuan dan dikasih apakah dia ideal atau tidak ideal. Berapa Dek? Jangan lama-lama. 5,518. 5,5. 5,5 berapa? 18. 5,518. Nah, jawabannya kok beda-beda ini. Kalau menurut BJ berapa? Yang ngitung pakai rumus BJ? 5,51. 5,518. Apa Dik satuannya? Hari. Oke, yang menurut BJ berarti perhatikan standar BJ. Kalau dapatnya 5,518 hari, berarti dalam buka kurung tutup kurungnya ideal atau tidak ideal? Ideal, Bu. Ideal, ya ditulis. Sekarang yang menurut Depkes, ada yang ngitung Depkes?
Dapat berapa kalau yang itu? 4,4. 4,4 Bu. 4,4 hari. Nah, dicek. Kalau menurut Depkes dengan hasil 4,4 hari ideal atau tidak ideal? Tidak Nah, ini makanya nanti ketika di soal biasanya saya akan menuliskan kapan kita menggunakan BC, kapan kita menggunakan Depkes ya. Karena hasil analisisnya nanti berbeda gitu ya. Karena dia memiliki standar yang berbeda. Ya, ditulis di situ. Jadi di rekapitulasi kalian itu bisa ditulis semuanya, baik itu yang menurut BC, oh hasilnya tadi 5,518 hari, berarti ideal menurut BC. Tapi kalau yang menurut Depkes 4,4 hari, berarti tidak ideal kalau menurut Depkes gitu ya. Nah, sudah ditulis sih. Oke, sampai sini untuk los ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum Bu. Oke, kalau belum kita lanjutkan ke Toy. Oke, ketemu berapa, Dek? 6,8 hari. Tadi saya dengar 1,5. Siapa ya? Berapa? 88 hari. 6,88 hari. Menurut siapa itu? Menurut BC. Oke, yang satu dihitung yang menurut Depkes. Ada yang hitung menurut Depkes? Sama Bu. Sama, Bu. Sama. Hasilnya Sama Bu. Kalau hasilnya sama enggak apa-apa ditulis. Itu berarti menurut BC maupun menurut Depkes 6,88 hari. Dalam kurung ideal atau tidak ideal? Ideal, Bu. Ideal Bu. Ideal. Nah, emang standar idealnya berapa, Dik? 1 sampai 3. 1 sampai 3 hari. Nah, kalau dapatnya 6,88 hari ideal dari mana? Tidak ideal, Bu. Tidak ideal, Bu. Jangan salah nulis loh ya. Tidak ideal. Karena kan standarnya cuma 1 sampai 3 hari. Lah kalau ini berarti tempat tidurnya itu
Nganggurnya atau kosongnya itu 6 hari lebih atau bisa dibulatkan 7 kan ini. Berarti tempat tidurnya 7 hari itu kosong. Nah, kalau kosong terlalu segi perekonomiannya rumah sakit itu berkurang. Seperti itu. Itu nggih. Oke, untuk Toy ada pertanyaan? Tapi kalau 7 hari belum nggih, kalau 7 hari seperti ini angka inosnya rendah. Kenapa Bu? Karena kan masa sterilisasi tempat tidur yang digunakan oleh pasien, baik itu pasien menular, itu sudah terlalu lama. Saking lamanya, terus kosong terus gitu. Jadi ruginya rumah sakit, ekonominya rendah, inosnya juga rendah sebenarnya. Tapi ekonominya jadi rendah, pendapatannya rumah sakit menurun. Gitu. Indikator yang terakhir BTO dituliskan di situ sekalian di belakang. Kalau nggak cukup bisa di belakangnya rekapitulasi punya kalian masing-masing. Nah ini rumusnya sama. Rumusnya sama harusnya hasilnya sama ya. Ya dapat berapa Dek? 2,5 Bu. 2,5 5 apa? Kali per tahun. kali per tahun. Oke. Oke, perhatikan di situ. Kalau untuk nulis ideal tidak idealnya saya terangkan dulu. Karena satu indikator ini itu adalah standar tahunan. Padahal yang kalian hitung itu rekapitulasinya adalah rekapitulasi bulanan. Gimana bisa nyampe standar tahunan? Orang 1 tahun aja menurut BC harus minimal 30 kali dalam 1 tahun. Menurut Depkes 40 sampai 50 kali pasien dalam 1 tahun. Padahal kita cuma hitung 1 bulan, ketemunya 2,5. Lah kalau kita mau ngitung gimana Bu caranya? Standarnya karena ini adalah standar 1 tahun, kita bagi karena kita ngitungnya per bulan, maka kita bagi 12. 30 dibagi 12 berapa? 2,5. 2,5. Oke, berarti kalau seperti itu hasilnya ideal atau enggak menurut BC? Ideal, Bu. Ideal menurut BC. Kalau menurut Depkes hati-hati 40 sama 50 coba dibagi 12. Berapa sampai berapa kalau menurut Depkes? Empat puluh bagi 12 berapa Dek? 3,3. 3,3, 50 bagi 12.
4,1. 4,1. Oke, berarti kalau menggunakan standarnya Depkes ideal apa enggak? Hasil Ideal. kita. Enggak ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau nulis lengkap ya berarti ideal menurut BJ, tetapi tidak ideal menurut Depkes. Gitu. Oke. Nah, itu dari rekapan yang kalian hitung sendiri ya. Kalian rekap sendiri, kalian nulis diketahui sendiri. Sekarang sudah kalian bisa ngitung indikator rawat inapnya, baik itu BOR, LOS, TOI, dan BTO. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu izin bertanya. Oke, silakan Dek Felicia. Kalau semisal ada soal seperti itu gitu, nyarinya juga harus pakai cara 2 itu apa boleh salah satu ya, Bu? Boleh salah satu. Yang penting jelas kalau misalkan pakai Depkes, ya berarti ditulisi menggunakan rumus Depkes. Tapi ketika di soal sudah ditulisi, hitunglah dengan Baber-Johnson. Ya sudah, jangan ngitung pakai Depkes. Gitu. Gitu Dek Felicia. Baik, Bu. Oke. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini contoh ini standarnya tadi kalau kita ngitung per bulan kita baginya 12. Kalau kita ngitungnya per semester, berarti standarnya kita bagi berapa? 2, nggih pinter. Kalau kita ngitung per triwulan, berarti standarnya kita bagi berapa? 3. Bagi 3. Triwulan loh. Dalam 1 tahun kalau kita ngitungnya triwulan ada berapa triwulan? 4. 4. Hati-hati. Jadi nanti hitungan triwulan 1, Januari, Februari, Maret. Nah, terus triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Berarti kita bagi 4. Jangan dibagi per 3 bulannya gitu nggih. Gitu. Kalau kita ngitung 1 tahun, Bu, ngitung 1 tahun nggak usah dibagi karena ini standar tahunan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada. Oke, kalau belum ada, yang sudah kalian tulis rekapitulasinya itu termasuk yang belakangnya silakan difoto, dikumpulkan, sudah saya siapkan di e-learning. Maksimal kapan? Karena kan tinggal memoto dan mengumpulkan saja. Maksimal nanti malam nggih 2359. Silakan yang tadi belum nulis, silakan segera dituliskan, difoto terus dikirimkan di e-learning. Sudah saya buatkan pengumpulannya, tapi ada di pertemuan 5 ya, pengumpulan rekapitulasi SHRI. Ada pertanyaan deh? Belum, Bu. Belum. Oke. Berarti kalau belum ada, berarti untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai sini dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan ketika mengerjakan soal-soal yang ada, nanti bisa ditanyakan di pertemuan minggu depan gitu. Oke, berarti pertemuan hari ini saya cukupkan di sini dulu. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu. Ya.